Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info dengan tajuk Potret Buruk Tata Kelola Pemerintahan Lukisai sebelum 1 semester. Akan kita perbincangkan di hadapan publik dan Anda atau publik silakan memberikan komentar atau tanggapan di kolom komentar, dan karena ini uh, kita harus perbincangkan secara serius. uh, Luki Hakim pada bulan Juni, tepatnya 26 Juni 2025, telah melantik 39 pejabat terdiri dari 16 orang pejabat tingkat pratama dan 23 orang pejabat tingkat fungsional. Lalu apa landasan pelantikan pejabat baru ini? Tempo hari telah kita bicarakan uh, beberapa poin, diantaranya bahwa basis daripada penempatan pejabat ini berdasarkan uh, manajemen talenta dan tidak memakai yang istilah open bidding dalam uji kompetensi. Nah, apa yang menarik dari 39 pejabat yang dilantik? Tentu pemerintahan Lukisai atau Bupati berargumen normatif bahwa rotasi di dalam ASN atau aparatur sipil negara atau PNS adalah hal yang biasa untuk penyegaran dan sebagainya, bukan like atau dislike. Nah, tidak hanya persoalan rotasi itu membuat penyegaran pada para pejabat untuk menempati posisi pejabat baru, tetapi yang kemudian ingin kita analisa, kenapa Luki Hakim atau Bupati tidak melantik sekaligus, padahal banyak kursi kosong yang dulu pada masa rezim pemerintahan Nina Agustina PLT sebegitu banyak, dan kemudian melampaui 1 tahun, bahkan ada yang melampaui 2 tahun, dan kemudian sekarang di pemerintahan Lukisai ternyata PLT juga masih banyak kosong. Bahkan ada yang amat tragis yang nanti akan kita perbincangkan. Tentu PKSPD dengan landasan analisis untuk membicarakan mutasi atau untuk membicarakan penempatan pejabat tinggi pertama dan termasuk pejabat fungsional. Landasan PKSPD adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kemudian turunannya yang akan kita bicarakan adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan BKN. Nah, ini nanti ada persoalan PLT. Bolehkah PLT kemudian melampaui 1 tahun atau melampaui 2 tahun atau melampaui 6 bulan? Nah, ini akan kita bicarakan. Lalu surat edaran BKN mengenai PLH atau istilahnya PLT, dilarang mengangkat, memindahkan, dan menghentikan pegawai. Nah, surat edaran itu bernomor 2/SE/7 Romawi garing 2019 tentang kewenangan PLH atau apa yang disebut dengan PLT. Nah, mari kita bicarakan satu demi satu. Yang menarik dengan pelantikan atau penempatan pejabat yang kemarin 26 Juni 2025 sebanyak 39, satu hal yang paling mencolok dan menarik adalah bahwa Bupati memutasikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, Dr. Deden dimutasikan ke staf ahli. Tetapi
yang menarik pula bahwa direktur rumah sakit itu dimutasi kemudian kursi itu dikosongkan atau tidak ada yang menempati atau belum menempati. Saya atau PKSPD mencoba mengkonfirmasi Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Bapak Zainal Mutakin 3 hari lalu sampai podcast ini ditayangkan belum mendapatkan jawaban atau belum dibuka, sehingga PKSPD belum bisa memastikan berapa banyak yang masih PLT, kemudian kenapa direktur rumah sakit direkturnya dimutasi tetapi kemudian jabatan direktur RSUD-nya kemudian masih kosong hingga saat ini. Berdasarkan informasi internal, sumber-sumber resmi yang ada di dalam, dan tentu tidak bisa kita jamin kebenarannya, anggap ini adalah rumor bahwa Dr. Deden yang dimutasi ke staf ahli yang dulu pada rejim-rejim sebelumnya bahwa staf ahli itu dianggap kursi pembuangan, maka kemudian berdasarkan rumor dari internal yang belum tentu benar bahwa Dr. Deden diminta oleh Bupati untuk menjadi PLT Direktur RSUD Indramayu. Tapi konon katanya Dr. Deden tidak mau menerima, sehingga kemudian jabatan atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu sampai hari ini masih dikosongkan. Kita tentu menganggap wajar mengapa Dr. Deden kemudian menolak jabatan rangkap atau satu PLT kemudian setelah dimutasi. Nah, secara etika memang Bupati menjadi keliru ketika kemudian jabatan PLT itu kembali diserahkan kepada Dr. Deden yang sudah dimutasi ke staf ahli. Jika saja kemudian orang lain yang menjadi PLT, mungkin logika dan akal waras masih bisa mengatakan bahwa itu tidak begitu masalah. Tetapi ini meskipun tidak diatur dalam undang-undang, tetapi secara etika, kemudian harga diri, soal bagaimana seseorang yang menduduki jabatan kemudian dimutasi, tetapi kemudian suruh merangkap menjadi jabatan semula dengan status PLT. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada rumor bahwa penempatan jabatan ini, sekali lagi rumor ini tidak dianggap benar atau tidak bisa dianggap benar. Anggaplah ini bahwa rumor yang rembes di luar tembok pendopo, yang konon obrolan dari warung kopi mengatakan bahwa rumor transaksional penempatan jabatan bukanlah rahasia umum lagi, karena ini terjadi atau faktanya terjadi dari rejim ke rejim sampai hari ini. Tapi rumor ini lagi-lagi sulit untuk bisa dibuktikan kecuali tadi obrolan warung kopi. Nah, jika benar, apa yang kemudian menganggap rumor ini bisa diterima logika dan akal waras? Pertama adalah satu contoh bahwa PLT jabatan direktur RSUD masih dikosongkan. Kemudian masih banyak PLT yang belum didefinitifkan. Padahal jabatan-jabatan strategis itu menjadi sangat penting. Nah, inilah yang menunjang publik menduga adanya transaksional di dalam penempatan jabatan. Dan lagi-lagi itu bantahan bahwa tidak terjadinya transaksional, mestinya Bupati kemudian segera menyelesaikan seluruh kursi-kursi yang kosong atau masih di PLT-kan, bukan kemudian membiarkan banyak PLT yang masih ada di dalam sebagai kepala dinas maupun lain-lain. Lalu apakah kemudian penempatan jabatan menurut peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa ada banyak pertimbangan.
Saya tidak tahu apakah di Indramayu masih berlaku Babber Zakat atau masih ada Babber Zakat atau Babber Zakat masih difungsikan dalam tata kelola pemerintahan, terutama adalah untuk penempatan jabatan-jabatan yang strategis, dan ini tidak mendapat informasi. Bahkan ada yang amat paradok. Di dalam peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang ASN, penempatan jabatan minimal adalah menengok latar belakang akademik, kemudian menengok kesesuaian karena mengarah pada manajemen talenta, mengarah pada spesialisasi, mengarah pada profesionalitas. Nah, informasi yang kita terima, ada seorang bidan yang kemudian dimutasi menjadi sekmat. Nah, inilah yang kemudian apakah pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Bupati sudah sebenarnya rupa, ataukah memang karena hanya kuasa bandar sehingga kemudian tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Bukan tidak boleh. Problemnya adalah apakah orang atau pejabat yang secara akademik kemudian tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan makro bisa ditempatkan di tempat lain yang bertolak belakang dengan pendidikan akademiknya, dan itu harus menjadi catatan penting. Nah, jika kita melihat kasus tadi sebagai studi kasus bahwa bidan ditempatkan menjadi atau dimutasikan menjadi sekmat, maka ini berarti pemerintahan Lukisai mengabaikan undang-undang ASN, atau apakah undang-undang ASN itu dimengerti atau dipahami, ataukah memang karena mental kuasa bandar. Itu yang menjadi problem berikutnya. Nah, yang menarik adalah mestinya pemerintahan Lukisai berkaca atau mau belajar dari rejim-rejim sebelumnya yang buruk, yang mempunyai mentalitas kuasa bandar, atau dengan sistem tata kelola yang karawek atau sekendangnya sendiri, sehingga kadang-kadang mutasi itu juga dilakukan setahun bisa 2 kali 3 kali terhadap seseorang, dan kemudian penempatan jabatan juga seenaknya sendiri mengabaikan banyak faktor. Sekali lagi, bahwa rumor soal transaksional pada akhirnya tidak bisa dibantah secara logika dan akal waras meskipun sulit dibuktikan kebenarannya, dan itulah yang kemudian menguat di pemerintahan dari rejim ke rejim sampai rejim saat ini. Nah, soal PLT, di dalam tadi yang kita sebutkan bahwa ada peraturan Badan Kepegawaian Nasional atau Negara di pasal 5.4 dan termasuk di pasal 5.5 menegaskan bahwa PLT hanya dibolehkan 1 bulan atau 3 bulan. Kemudian pada pasal 5.5 bisa diperpanjang 3 bulan lagi sehingga totalnya 6 bulan. Nah, faktanya di pemerintahan rejim Bupati Mina ada yang melampaui 2 tahun, bahkan yang melampaui 1 tahun pun banyak, dan itu kemudian masih juga di PLT-kan oleh pemerintahan Lukisai. Nah, ini yang kemudian pertanyaan publik mengatakan, apakah pemerintah Lukisai ini memang bermental kuasa bandar sehingga kemudian mengabaikan banyak kritik, mengabaikan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat, kemudian mengabaikan etika yang harusnya dipegang teguh sebagai pemimpin atau jika menjadi negarawan. Nah, kita balik lagi kepada persoalan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang saat ini kursinya masih dikosongkan, maka ini sangat berbahaya karena posisi rumah sakit sebagai BLUD, maka ada hal yang kadang tidak bisa didelegasikan. Nah, patut menjadi catatan bahwa di dalam aturan soal tadi surat edaran yang tadi sebutkan bahwa apakah PLT
bisa kemudian mengambil kebijakan yang strategis. Ternyata berdasarkan turunan Undang-Undang ASN itu bahwa PLT atau PLH dibatasi kewenangannya. Dia tidak boleh mengambil kebijakan yang berakibat status hukum itu berubah. Nah, lagi-lagi kemudian ini terjadi. Bagaimana kalau begitu soal kepala sekolah yang masih PLT sementara ijazah harus ditandatangani? Dan apakah itu bukan merupakan status hukum yang berubah? Nah, itu pun kemudian tidak diselesaikan oleh Luki Hakim dan atau Luki Sae dalam pemerintahannya. Nah, sehingga melihat dari kondisi pemerintahan tata kelola yang sekarang belum 1 semester dan baru 5 bulan berjalan atau tadi yang kita sebut kurang dari 1 semester, maka ini kita bisa membaca potret tata kelola pemerintahan Luki Sae yang buruk, dan ini dikhawatirkan pemerintahan Luki Sae akan asik dengan keburukan tetapi tidak mau belajar dari rejim-rejim sebelumnya. Belum lagi menyangkut tata kelola soal BUMD misalnya. PDAM misalnya tanggal 20 kalau tidak salah, tolong dikoreksi, bahwa Dirut PDAM setelah mundurnya Adi kemudian dijabat oleh Direktur Teknik di PLT kan sejak 26 Maret sampai sekarang, berarti sudah hampir atau melampaui 3 bulan dan belum juga terdengar ada rekrutmen untuk Direktur utama PDAM. Nah, lagi-lagi ini menyangkut soal tata kelola pada entitas pemerintahan Luki Sae yang kemudian ini diambangkan. Nah, dengan menggantungnya status PLT tanpa kepastian atau yang sekarang sisa peninggalan rejim Nina yang sudah melampaui 1 tahun tapi masih tetap di PLT kan, alasan apa pemerintahan Luki Sae kemudian tidak sekaligus melakukan pelantikan pejabat atau penempatan pejabat, padahal posisi jabatan-jabatan itu sangat strategis dan berdampak luas. Nah, lagi-lagi logika dan akal waras tidak bisa kemudian melakukan pembenaran bahwa digantungnya atau masih adanya PLT tidak serentak dengan pelantikan seluruh jabatan-jabatan yang PLT yang ditinggalkan oleh Dina, kemudian disisakan masih banyak PLT, termasuk juga di Dinas DPMD masih PLT, kemudian juga Dinsos katanya juga masih PLT, dan lain-lain. Nah, inilah yang kemudian rumor itu akan tetap semerbak, rumor itu akan tetap hidup, rumor itu akan tetap masif bahwa ada dugaan penempatan jabatan adalah persoalan transaksional. Apakah langsung dilakukan oleh Luki Sae sebagai S1, E2, ataukah melalui tangan-tangannya? Nah, itu kemudian yang harus dijawab oleh pemerintahan Luki Sae. Bagaimanapun juga rumor itu tetap menguat di luar pendopo. Karena PLT atau mutasi tidak sekaligus, bahkan rekrutmen atau seleksi kepala sekolah juga tidak sekaligus, atau pengangkatan penugasan kepala sekolah juga tidak sekaligus, sehingga ini menguatkan tudingan atau dugaan adanya transaksional dalam penempatan jabatan. Hanya sejarah dan waktu yang akan bicara, tetapi yang menjadi catatan penting ketika pemerintahan Luki Sae mengatakan beberes Indramayu, harusnya mau belajar dari jejak sejarah rejim sebelumnya yang buruk dalam tata kelola pemerintahan, yang hanya berdasarkan kuasa bandar, yang hanya berdasarkan karwet atau seenaknya sendiri, sehingga banyak menabrak peraturan perundang-undangan. Catatan lain yang harus kita kemudian sampaikan kepada publik, bagaimana peran inspektorat. Nah, dalam hal ini inspektorat kemudian juga tidak bisa diharapkan karena posisi inspektorat adalah bagian atau bawahan dari bupati, sehingga tidak bisa memberikan saran karena inspekturnya tentu menjaga dirinya agar aman untuk tidak dimutasi. Inilah kelemahan dalam sistem pemerintahan
kita di Indonesia, terutama di Indramayu, ketika pemerintahannya menganut nepotisme, ketika pemerintahnya bermental kuasa bandar, ketika pemerintahannya like dan dislike. Nah, yang kedua yang menjadi catatan soal kenapa DPR kemudian tidak mengingatkan atau tidak meminta penjelasan terhadap bupati, termasuk juga terhadap wakil bupati, mengapa PLT masih tetap banyak tidak sekaligus penempatan atau rotasi jabatan itu. Mengapa kemudian direktur rumah sakit dikosongkan, belum ada PLT-nya. Lagi-lagi Dewan terbelenggu oleh kepentingan perutnya, kepentingan pokirnya, sehingga kemudian dia tidak bisa mempunyai peran fungsi kontrol sebagai watchdog. Inilah problem tata kelola pemerintahan di Indramayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.